Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang seorang jenderal perang kejam yang sudah membunuh banyak warga sipil, tapi malah bertobat setelah mengenal seni bela diri Shaolin. Dan ingatlah guys, karma itu nyata. Semua yang kita lakukan, entah itu baik atau buruk, pasti akan berbalik ke diri kita sendiri. Dan itu tercermin jelas di film ini. Mau tahu ceritanya? Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan kisah masa lalu di mana banyak negara bersaing untuk menguasai tanah Cina. Banyak peperangan terjadi yang menyebabkan korban berjatuhan. Diperlihatkan ada sekelompok orang. Mereka adalah penganut Shaolin. Nampak mereka mendatangi tempat bekas pertempuran, di mana di sana ada banyak sekali korban yang tewas, termasuk warga tidak bersalah. Tujuan kedatangannya adalah untuk mengkremasi para korban dengan hormat dan menyelamatkan beberapa warga yang masih hidup. Para Shaolin tinggal di sebuah kuil. Nampak banyak warga diungsikan ke sana. Mereka diberi makan dan juga tempat istirahat. Sialnya, stok makanan di kuil sudah menipis, dan itu pastinya bukanlah kabar baik. Tak lama, tiba-tiba datang pasukan tentara. Mereka memporak-porandakan kuil itu dan mencari seorang musuh yang kabur. Para tentara mengobrak-abrik, bahkan berani masuk ke dalam kuil. Sontak itu membuat para Shaolin kesal dan menghadang mereka. Sampai datang jenderal pasukan di sana. Dia bernama Hoji. Hoji menyuruh para Shaolin untuk menyerahkan musuh mereka. Tapi kepala kuil bernama Abot memohon untuk membiarkan orang itu tetap hidup. Dia tidak ingin semakin banyak korban berjatuhan. Karena perlu diingat, kalau Shaolin tidak memihak sisi manapun dalam peperangan. Merasa terpojok, orang itu mengaku menyerah. Dia memberikan semua harta miliknya pada Hoji, termasuk tanah kekuasaannya, yaitu kota Dengfeng, asal Hoji tidak membunuhnya. Melihat itu, Hoji pun senang dan memutuskan pergi. Tapi tiba-tiba ya, Hoji tetap membunuh orang itu. Dari sini kita tahu kalau Hoji adalah sosok berdarah dingin yang haus akan kekuasaan. Setelahnya, Hoji pergi ke kota Dengfeng untuk merayakan kemenangannya. Ditemani adiknya, Cao Man, mereka berkeliling di kota. Keduanya lalu mendatangi komandan perang Song Hu. Tujuan dia datang ke sini adalah untuk mengambil 50% harta milik Hoji. Song Hu juga menemui putri dan istri Hoji, di mana tanpa pikir panjang, Song Hu berniat menikahkan putri Hoji dengan anaknya, dan Hoji tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa waktu setelahnya, Hoji bertemu dengan seorang jenderal Inggris bernama Peter. Dia menawarkan senjata otomatis berteknologi tinggi padanya. Tapi Peter hanya mau melakukan transaksi hanya jika Hoji menyetujui pembangunan rel kereta pasukannya di kota Dengfeng. Mendengar itu, Hoji sempat kesal dan langsung membatalkan transaksi. Sehingga Peter pergi dan berkata akan menjual senjatanya pada Song Hu. Cao Man mencoba membujuk kakaknya untuk menyetujui pembangunan itu. Jangan sampai Song Hu memiliki senjata itu, atau dia akan menjatuhkan Hoji. Mendengar itu sontak membuatnya marah, karena Cao Man tidak boleh seenaknya menjelek-jelekkan nama Song Hu seperti itu. Bagaimanapun juga, dia sudah seperti saudara bagi Hoji. Di tempat lain, para Shaolin sedang berlatih bersama. Salah satunya bernama Jing Kong sedikit curhat ke temannya tentang stok makanan di kuil yang menipis. Dia tidak tahu harus berbuat apa, sampai temannya memberi ide gila untuk mencuri stok makanan para tentara yang nanti hasil curiannya akan mereka bagikan ke warga. Jing Kong sempat tidak setuju, tapi karena tidak punya pilihan lain, dia akhirnya mau ikut. Kembali ke Hoji yang mengabarkan kalau Song Hu akan segera mempertunangkan anaknya dengan putri Hoji. Mendengar itu, Hoji sempat kesal karena dia curiga jika Song Hu mau mengambil semua kekayaannya, mulai dari harta sampai kota Dengfeng sekaligus. Oleh karena itu, Hoji menyuruh Cao Man mempersiapkan pasukan untuk menyerang dan membunuh Song Hu.
Di tempat lain, nampak beberapa sosok ninja yang masuk ke dalam markas tentara. Mereka tak lain dan tak bukan adalah Jingkong dan teman-temannya yang berniat mengambil sedikit stok makanan untuk para warga di kuil. Dengan hati-hati mereka mencuri beras, dan setelahnya beras itu dibagikan pada para warga secara diam-diam. Sontak itu membuat semuanya senang karena akhirnya mereka bisa makan. Beralih ke Hoji yang menemui Songhu, di mana mereka akan mempertunangkan kedua anaknya. Sebelumnya, Hoji memberikan pistol ke istrinya untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Saat bertemu, nampak semuanya berjalan dengan lancar. Pertunangan selesai dilakukan. Hoji lalu memberi kode pada Chaoman untuk memulai penyerangan. Tapi hal mengejutkan terjadi ketika Songhu berkata kalau dia akan memberikan semua hartanya pada Hoji. Loh, ternyata Songhu berniat untuk pensiun sebagai komandan perang. Dia sudah tua dan sering sakit-sakitan, sehingga dia memilih menyerahkan semua yang dia punya pada Hoji sebagai hadiah keluarga. Sialnya, suasana memanas saat Songhu mendapat surat ancaman perang dari Hoji. Semua orang disuruh pergi dari ruangan, dan tanpa pikir panjang, Hoji menembak Songhu. Hal itu membuatnya kecewa dan tidak percaya. Orang yang sudah dianggapnya saudara malah mengkhianatinya. Tiba-tiba terjadi serangan di tempat itu. Beberapa pasukan musuh menyerang. Anehnya, target mereka adalah Hoji. Saat terkepung, Songhu berhasil menembak pasukan musuh dengan tenaga terakhirnya. Para pasukan berusaha menyerang istri dan anaknya. Untungnya, si istri sudah disenjatai pistol, tapi itu belum cukup mengalahkan para pasukan. Hoji berusaha lari sambil dikejar prajurit bertubuh besar. Melihat anaknya dalam bahaya, Hoji bergegas membantu. Sialnya, sang anak malah tertabrak kereta kuda yang membuatnya pingsan. Hoji bergegas kabur dengan kereta kuda sambil dikejar banyak musuh. Untungnya semua musuh bisa dikalahkan. Hanya tersisa si prajurit berotot. Dia terus mengejar Hoji dan berusaha menyerangnya. Sialnya, kereta Hoji terjatuh ke jurang bersama dengan Hoji dan anaknya. Tapi untungnya keduanya berhasil selamat. Hoji dan anaknya hanya bisa diam di tempat, menunggu semua musuh sudah pergi. Melihat anaknya terluka parah, Hoji bergegas pergi menuju kuil Shaolin. Dia meminta Abot menyelamatkan anaknya. Di sana juga ada sang istri yang terluka parah. Mereka memohon supaya anaknya bisa diselamatkan. Sialnya, mereka sudah terlambat. Sang anak harus tewas saat itu juga. Melihat itu, sang istri pun marah pada suaminya. Dia menyalahkan Hoji yang haus akan kekuasaan sampai membuat putri mereka tewas. Hoji sendiri masih syok dan tidak percaya. Dia marah dan mengamuk tidak jelas, sehingga para Shaolin harus membuatnya pingsan. Saat terbangun, nampak Hoji dirawat di kuil, tapi dia lebih memilih kabur entah kemana. Sialnya, Hoji masuk ke lubang jebakan yang membuatnya terluka. Jebakan itu milik seorang Shaolin bernama Wu Dao yang diperankan oleh kokoh Jackie Chan. Menyadari jika itu Jenderal Hoji, Wu Dao memilih untuk membiarkannya di lubang. Sesekali, Wu Dao mendatanginya untuk memberinya makanan. Meski si Hoji tidak mau makan karena masih merasa bersalah. Tidak mau Hoji mati, Wu Dao mengeluarkannya dan membawanya ke dapur. Dia diberi makan di sana. Hoji pun akhirnya mau makan meski sambil menahan sedih. Sehari-hari, Hoji tinggal di dapur bersama Wu Dao. Sampai suatu hari, Wu Dao mengatakan kalau Shaolin selalu mengajarkan kasih sayang. Mendengar itu, Hoji pun tersadar. Dia mengambil gunting di meja dan langsung memotong semua rambutnya sampai botak. Setelahnya, dia kembali ke kuil. Hoji meminta untuk diperbolehkan bergabung dengan Shaolin, tapi dia langsung ditolak. Untungnya datang Abot di sana. Dia berkata kalau semua orang diperbolehkan bergabung dengan Shaolin, tidak peduli seperti apa masa lalunya. Dan akhirnya Hoji pun bisa bergabung di kuil. Di sisi lain, nampak Chaoman yang sudah memimpin pasukan Hoji. Ya, dialah orang yang berkhianat. Sejak awal, dia iri pada Hoji dan ingin membunuhnya. Markas Hoji dihancurkan, bahkan semua pasukan dibantai. Dari sini kita tahu
betapa kejamnya si Chaoman ini. Bahkan dia lebih kejam daripada Hoji. Hoji saat ini ditugaskan di dapur bersama Wudao. Mereka memasak makanan yang akan dibagikan ke warga. Ternyata si Wudao ini sangat jago memasak dong. Dia membuat makanan dengan menggunakan kungfu, dan itu membuat Hoji kagum. Setelahnya, mereka pun membagikan makanan itu ke warga. Meski si Hoji masih nampak malu-malu. Sehari-hari Hoji melakukan hal yang sama. Sesekali, dia memperhatikan para Shaolin yang berlatih bersama. Semakin hari, Hoji semakin tertarik pada Shaolin. Dia bahkan sempat menghabiskan waktu untuk membaca beberapa gulungan di sana. Sampai suatu hari, Hoji memutuskan untuk berlatih kungfu bersama para Shaolin. Mau siang, mau malam, Hoji terus berlatih kungfu. Dan itu membuat Abot dan Wudao senang, karena Hoji sudah berubah. Kembali ke Chaoman yang sedang rapat dengan para petinggi negara. Mereka menolak keputusan Chaoman yang ingin membangun rel kereta bangsa asing di Dengfeng. Karena itu sama saja membuka peluang negara mereka untuk dijajah. Tapi Chaoman tidak peduli. Saat mau pergi, mereka langsung diserang si prajurit berotot yang hanya dengan beberapa serangan saja sudah mampu membuat beberapa orang pingsan. Melihat itu, semua orang pun kepanikan. Chaoman lalu berkata kalau semua keputusan yang dia buat tidak boleh dibantah, tapi terserah mereka mau ikut atau tidak. Jika tidak mau ikut, tahu sendirilah akibatnya. Di kuil, Hoji yang lagi jalan-jalan tak sengaja bertemu dengan warga yang menangis. Dia cemas karena anaknya sudah lama pergi dan belum pulang. Merasa kasihan, Hoji berniat pergi mencarinya. Dan dia dikejutkan dengan para pasukan tentara yang sedang memperbudak para warga. Melihat itu, Hoji yang marah langsung mendatangi mereka dan menyuruhnya pergi. Auto panik dong mereka. Para budak lalu menceritakan ke Hoji tentang keburukan Chaoman. Dia juga memperbudak warga untuk menggali artefak kuno, di mana artefak itu akan dia jual pada bangsa asing. Lebih ngerinya lagi, setelah tugasnya selesai, para budak akan dibantai secara massal. Hoji lalu mengajak para warga pulang. Tak lupa, dia juga membawa jasad para warga yang tewas kembali ke kuil. Sontak itu membuat para warga yang lain sedih karena kehilangan anggota keluarga mereka. Melihat keberanian Hoji, Abot akhirnya meresmikannya sebagai seorang Shaolin dengan nama Jingju. Tapi kita panggil Hoji aja. Tak lama, tiba-tiba datang pasukan tentara di sana. Mereka mencari Hoji dan berniat menangkapnya. Chaoman juga ada di sana. Keributan pun terjadi. Melihat itu, Hoji punya ide. Dia akan menyerahkan diri, sedangkan Jingkong dan yang lain harus menyusup ke dalam gedung Chaoman nanti malam. Karena pasti ada banyak warga yang disandera di sana, dan mereka harus menyelamatkannya. Hoji lalu mendatangi Chaoman bersama Abot. Barusan sampai, Hoji langsung menampar adiknya sebagai balasan atas kematian putrinya. Hoji berkata kalau Chaoman boleh membawanya asalkan para pasukan juga pergi dari kuil. Chaoman pun setuju, tapi dia juga ingin mengikat Abot di atas tiang sebagai tanda kalau dia sangat membenci Shaolin. Abot setuju, yang penting tidak ada korban lagi. Hoji dibawa ke gedung Chaoman. Dia diajak bicara adiknya, di mana Chaoman mengajak Hoji kembali bekerja sama untuk menguasai dunia seperti dulu. Sontak Hoji menolak dan menyuruh adiknya buat tobat. Karena kesal, Chaoman langsung menghajar Hoji. Dia lalu membawa masuk seseorang yang ternyata adalah istrinya. Nampak sang istri sudah dalam keadaan lemas. Melihat itu, Hoji pun mendekatinya. Dia meminta maaf pada sang istri atas apa yang terjadi, dan mereka pun berpelukan. Tapi momen romantis itu langsung dihancurkan Chaoman. Dia ingin membuat Hoji menderita dengan melihat kematian istrinya, di mana dia akan ditenggelamkan di dalam kolam. Melihat itu, Hoji pun marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, nampak pasukan Shaolin sudah tiba di gedung. Mereka bersiap untuk menyerang. Pertama, mereka membakar kereta kuda untuk mengalihkan perhatian.
Baru setelahnya mereka mulai menyerang. Mereka juga mengambil kembali artefak kuno curian Chaoman. Menyadari itu, sontak membuat Chaoman kesal dan dia pergi meninggalkan Hoji dan istrinya sendirian. Jingkong dan beberapa rekan bertugas membebaskan para sandera di penjara. Tak lupa, mereka juga membawa kabur Hoji. Sialnya pasukan musuh terus menyerang. Saat mau kabur, datang si prajurit gagah berotot. Dia menghadang para Shaolin dengan skill kungfunya. Menyadari kalau mereka akan kalah, sang ketua Shaolin menyuruh teman-temannya kabur, sedangkan dia akan melawan Gatot sendirian. Sialnya, datang Chaoman yang langsung menembaknya. Tapi meski begitu, si ketua masih bisa menghajar satu persatu pasukan musuh, yang menandakan kalau semangat juangnya sangat besar. Sayangnya, dia harus mati di tangan Chaoman. Beralih ke kuil, nampak Wu Dao dan para anak-anak keluar dari dapur. Niatnya mau menurunkan abut yang diikat. Para anak-anak lalu mendekati para pasukan. Meski diancam akan ditembak, mereka tidak takut sama sekali. Para pasukan diajak untuk berhenti berperang, karena itu hanya akan merugikan banyak orang. Sialnya itu tidak berhasil menyadarkan para pasukan, sehingga pertarungan pun terjadi. Tidak hanya jago sebagai tukang masak, ternyata Wu Dao ini juga jago dalam hal kungfu, di mana dia bisa melumpuhkan semua pasukan dengan mudahnya. Bahkan ada yang dimasukin ke dalam wajan dan diputer-puter dong. Haha, udah kayak bikin tongseng aja. Dan untungnya abut berhasil diselamatkan. Tepat saat itu juga para Shaolin pulang dengan membawa para sandera, dan mereka akhirnya bisa berkumpul dengan keluarganya. Merasa jika tempat itu sudah tidak aman, Abot menyarankan semua orang segera pergi dari kuil. Para warga nampak tidak setuju dan takut untuk pergi. Hoji berusaha meyakinkan mereka, meski mereka meninggalkan kuil, tempat itu akan selalu berada di hati. Semangat Shaolin akan selalu bersama mereka, dan itu berhasil meyakinkan para warga untuk pergi dari sana. Mereka pun bergegas mengemasi barang-barang. Hoji lalu meminta bantuan Wu Dao untuk memimpin perjalanan. Meski merasa takut, dia tetap mau menerima tugas itu. Sebelumnya, Hoji mendatangi istrinya untuk mengucapkan selamat tinggal, karena dia tidak akan ikut bersama mereka. Dia akan tetap berada di kuil menghadang pasukan Chaoman. Dan setelah siap, mereka pun berangkat. Sialnya, ternyata pasukan Chaoman sudah berada di sana. Mereka meledakkan pintu dan menyerang kuil itu. Beberapa Shaolin menghadang, sedangkan sisanya mengantar warga ke tempat aman. Chaoman lalu pergi menemui Hoji. Melihat itu, Hoji meminta adiknya untuk tidak melakukan penyerangan, tapi Chaoman tidak peduli dan langsung menyerangnya. Di tempat yang sama, si Gatot juga ikut menyerang, tapi dia langsung dihadang Jingkong, sehingga pertarungan keduanya pun terjadi. Sialnya, Jingkong bukan tandingan untuk Gatot. Dari kejauhan, nampak Jenderal Peter yang murka karena semua artefaknya dicuri, dan dia berniat menghancurkan kuil Shaolin dengan meriam jarak jauh. Banyak orang yang tewas, sedangkan Jingkong masih bertarung dengan Gatot. Sialnya, dia malah tertusuk pedang. Bukannya menyerah, Jingkong sengaja mendekat dan menyerang si Gatot dengan pedang itu. Dan untungnya dia berhasil dikalahkan. Kembali ke para warga, mereka kedatangan pasukan musuh yang menyerang. Abot menyuruh semua orang segera pergi, sedangkan dia akan menghadang. Sialnya, dia langsung ditembaki para pasukan yang membuatnya tewas. Hoji dan Chaoman masih bertarung. Mereka nampak kesulitan karena dihujani meriam. Saat Chaoman nyaris terjatuh, Hoji berusaha menyelamatkannya, yang menandakan kalau Hoji ini tidak menyimpan dendam pada Chaoman atas segala yang dia lakukan.
Tiba-tiba kuil itu runtuh yang nyaris mengenai Chaoman. Tapi Hoji mengorbankan dirinya demi menyelamatkan adiknya. Melihat itu, Chaoman pun menyerah. Dia berusaha menyelamatkan kakaknya, tapi semua sudah terlambat. Hoji sudah tewas, dan dia terjatuh tepat di pelukan patung Buddha. Chaoman lalu keluar dari kuil. Dia melihat kekacauan di sana. Banyak korban berjatuhan, yang membuatnya sadar kalau apa yang dia lakukan itu salah. Chaoman hanya bisa menangis meratapi kejadian itu. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan para warga yang sudah dalam perjalanan ke atas gunung. Mereka melihat kuil Shaolin yang hancur. Wu Dao berkata, meski kuil itu sudah hancur, tapi Shaolin akan selalu berada di hati mereka. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Shaolin 2011. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Dan tulis di komentar apa yang membuat kalian tidak suka dengan video Mimin, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.